Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala zikrahu sakinatan lil qulub wa nuran lil qulub. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajmain. Yang terhormat Bapak Direktur Pendidikan Islam Rektor Dr. Haji Anis untuk kesempatan hadir yang di acara kultural berbesar pada hari ini. Saya mengawali pidato saya ini dengan menyampaikan curhat kepada Pak Direktur. Pak Rektor, sebagai hadiah saya beri kesempatan pada sesi cerah. Dan saya menanya 5 guru besar yang pidato sebagai pendahulu saya tidak ada disaksikan oleh profesor ahli dan satu-satunya guru besar yang dihadiri oleh Pak Dirjen adalah saya. Masya Allah, keberuntungan bertiga. Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu belum yakin tentang firman Tuhan, walal akhiratu khairu laka minal ula? Berita apa lagi yang kamu dustakan? Yang terhormat Bapak Rektor Pare-Pare Profesor Fernani, yang memang beliau sangat berjasa besar, tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya mendorong saya untuk saya setiap ketemu di masjid disuruh lagi. Hampir 5 kali satu hari satu malam diingatkan supaya guru besar. Yang terhormat para pejabat yang hadir, saya lihat banyak yang tidak mungkin saya sebut satu persatu. Ada pimpinan wilayah, ada Portepinda, dan istimewa pada seluruh pejabat struktural DIY. Pada hari ini saya ingin menyampaikan penghormatan teristimewa kepada Paduka yang mulia, penerima waris tahta kerajaan Goa, Andi Muhammad Imam dari Situju dengan Andi Kumala Ijo dari Sila, Karenta Lembah Parang, Sultan Malik Said Batara Goa. Demikian pula Tinda Andi Hikmawati, Andi Kumala Ijo, Petaumba Permaisuri Raja Goa ke-38, Paduka yang mulia Andi Kumala Ijo dari Sila, Karenta Lembah Parang, Sultan Malik Said Batara Goa. Selanjutnya kepada kolega hadirin yang hadir pada kesempatan ini, termasuk para pejuang yang sama-sama mengguna 6 guru besar yang sama-sama dikukuhkan hari ini. Tentu kalau saya menyampaikan ucapan terima kasih, saya harus mulai terima kasih kepada panitia yang mengizinkan saya tidak turun jalan baru naik tangga. Ini tentu bukan keistimewaan dan karena keterbatasan tidak bisa. Baik Bapak Direktur, Bapak Rektor, banyak pimpinan perguruan tinggi yang hadir pada hari ini. Ada rektor UPA, ada rektor dari Wisnu Endreka, ada pimpinan wilayah Muhammadiyah, dan pengurus teras pengurus teras NU, pengurus teras ISU tadi,
teristimewa kepada Syekh Assagaf wa Makkah hadir bersama kita pada pengukuhan ini. Saya kira selanjutnya saya ingin menyampaikan arahan. Saya juga tadi Bapak Polres Indragiri ini kami begitu kalau kata Polres yang berangkat diganti hari ini, dan saya siap kayak Anda, tapi yang harus siap. Itu juga Pak Dandi. Alhamdulillah hadir hari ini menyaksikan atau uang urusan di IAIN Jakarta. Saya mulai doa saya kepada kedua orang tua saya. Kenal seluruh orang tua saya. Tidak saya sebagai waktu ibunda saya adalah guru saya yang pertama mengajar saya membaca kitab ini. Saya tamat belajar membaca kitab ini dari kitab Barasanji dan kitab Isra Mi'raj. Saya disuruh terjemahkan ke dalam bahasa Bugis. Itulah sebabnya barangkali saya ketua pimpinan daerah Muhammadiyah, tapi sangat lancar membaca Barasanji. Iya. Yang terhormat ada Prof. Andi Adrus Salid sama Tuhan, terima kasih Adinda. Ada Prof. Audi tadi saya tadi hampir nangis waktu saya sebelum hadir. Ada Prof. Salid Bajudi, ada Prof. Aisyah Kari, ada Dr. Muhammad Nasir, semua lah. Ya. Saya gini, semua yang disebut para profesor tadi, karena disebut Ibu Nurhayati, pastilah juga berjasa kepada saya. Yang tidak perlu saya ulangi lagi. Ternyata saya dengan Ibu Nurhayati punya sejarah yang sama. Tadi Bapak dengar, Ibu dengar, dia diasuh oleh kakak tertuanya. Dia dibiayai oleh kakak. Sampai teman kuliah saya mengalami nasib dan sama. Hari ini kalau tadi kakanda Juli membiayai Ibu Nurhayati, saya hari ini dibiayai oleh kakak saya. Ada Ibu Sanamia, saya kakak berdiri. Ada kakak Ansar. Beliaulah berdua. Sekiranya beliau tidak ada, dipastikan kuliah saya macet. Beliau tidak saja lahir sebagai kakak, tapi dia lahir menjadi membantu peran ibu. Gini, kakak saya, kakak Ansa, rela berdiaspora dari Sinjai, meninggalkan pekerjaannya, lalu ke Makassar mencari pekerjaan demi untuk mendampingi adik-adiknya yang kuliah. Terima kasih kakakku. Selanjutnya, saya ingin berterima kasih kepada para pendahulu di IAIN yang membina kami, baik IAIN Makassar, IAIN Parepare. Saya sebut satu dua nama, misalnya Profesor Andi Rasdana Amir almarhum, Dr. Amir Said almarhum. Kalau kita di Parepare, saya sebut ada misalnya Profesor Dr. Haji Abdul Iskabri, ada Profesor Dr. Rahman Idrus MPD, ada Dr. Andus Jamaluddin As'ad, ada Dr. Andus Jamaluddin Idrus, adalah pendahulu di IAIN Parepare. Hari ini alhamdulillah pembina kita diberi umur panjang oleh Tuhan dan hadir menyaksikan pengukuhan besar ini. Al-Mukarram Profesor Dr. Andri Nurutta Abdul Rahim Arsyad bersama nyonya hadir bersama kita. Selanjutnya kepada adiknya Haji Umi, namanya Nurhayati. Dulu kita sama-sama dokter Andes, dia dokter Anda.
hari ini kami sama-sama menyandang gelar profesor Saya tahu lah. dan dikaruniai 4 orang putra. Tadi sudah disebut namanya waktu pidato. Dan yang satu, dia sangat berusaha supaya dia bisa menyaksikan kehidupan ini melalui layar YouTube. Beliau mau menyaksikan dan menyampaikan salamnya dari kota Bahrain. Masya Allah. Selanjutnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga saya yang hadir langsung pada hari ini. Saya ingin memulai yang pertama dari Makassar. Ada hadir Andi Muhammad Ijo, susah payah lahir dari Makassar, tentu dengan hubungan ada Andi Iman dan setuju. Tentulah menyangkut waktu panjang bisa kepaparan. Ada keluarga dari Karai lagi-lagi di tadi. Ada Guna, ada Suhaina, juga rombongan bagian peserta dari Sumber. Ada keluarga dari Budi, dan Suat. Dan selanjutnya saya menyebut tadi, saya ulang. Dan sebut ibu tadi, saya ingin mengulangi. Dari Senjai, dari Bikeri, dari Bukul, dari Katongko, dari Manipawoi, dari Antak, dari Parindin, dari Balasuka yang hadir menyaksikan acara ini. Hadirin yang berbahagia, saya ingin menyampaikan pesan. Setahu panitia pada sudah 7 menit kasih. Iya. Tapi insyaallah masih bisa. Insyaallah. Ini Bapak Ibu sekalian. Kita mendengar tadi pidato 5 guru besar menurut saya. Semua mengatakan kajian ilmiah ini lahir atas kegelisahan akademik. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari menyaksikan wajah-wajah orang yang gelisah. Tadi terakhir penampilan wajah orang gelisah sambil bersedih bagaimana wajahnya. Bapak juga tadi sudah gelisah. Oleh karena itu ceramah saya sampaikan, kajian yang saya sampaikan ini bukan berangkat dari kegelisahan. Supaya saya tidak disini profesor semua gelisah. Saya mencari argumen lain. Saya mengkaji kitab Lontar Akor, kitab klasik orang Bugis. Setelah saya mempelajari dan muncul kegembiraan saya bahwa ternyata hasil pemikiran terhadap Bugis yang tertulis dalam Lontar tidak kalah hebatnya dengan pemikiran orang-orang Eropa, termasuk Italia, Inggris, Ceko, dan Amerika. Boleh diadu cara berpikirnya. Bahkan menurut pemikiran saya jauh lebih hebat pemikiran yang terekam dalam lintara Statoil, Pak Geneku, tadi Dirjen, ternyata Dirjen, 7 orang besar semua bicara kearifan lokal. Apa pernah diskusi sebelumnya atau secara kebetulan, tapi ini adalah bukti nyata bahwa dalam peta kognitif orang yang terdapat untuk menangkap nilai-nilai dari lokal. Bukan egoisme suku, bukan egoisme lokal, tapi dorongan intelektual tadi yang bisa menjadi gelisah hati. Dalam konteks itu saya juga gelisah. Ya. Kegelisahan itu tadi, atau gembiraan tadi itu saya bandingkan
pemikiran orang Bugis yang terkandung dari Lontara, saya bandingkan dengan pemikiran orang-orang Eropa. Saya mulai dari gagasan tentang konsep negara sejahtera, welfare state, konsep negara sejahtera. Lalu saya ambil pemikiran dari beberapa negara sebagai sampel. Saya ambil dari pemikiran orang Prancis, David and Milan Keynes. Dia bilang begini dalam pemikirannya, kemajuan sosial menurutnya lebih ditopang oleh institusi sekuler, bukan agama. Dia bilang kalau mau bagi belakang agama. Kedua saya kutip Sigmund Freud. Beliau ini orang Republik Cek. Dia mengatakan manusia. Dia tegas-tegas menyatakan tinggalkan agama kalau mau maju. Terakhir saya kutip Arthur Willard Russell. Dia dari Britania, Inggris Raya. Dia juga berpendapat seperti itu. Lalu saya coba melihat dalam literatur Latoa, apa dibilang Latoa? Dia bilang begini, kalau negara mau sejahtera, negara mau maju, pegang erat-erat agama. Tidak akan Anda mencapai kesejahteraan sebuah bangsa, sebuah negara tanpa dilandasi oleh pluralitas agama. Begitu perbandingan pertama. Dan sudah pasti kita setuju bahwa pemikiran orang Buddhis lebih cocok dengan Al-Quran dan hadis. Dari sanalah lahir ada di Buddhis. Islam itu Buddhis dan Buddhis itu Islam. Yang kedua saya coba bandingkan yang tadi disampaikan di pidato itu, taksonomi Bloch yang sudah 40 tahun seolah-olah menjadi kitab sucinya para guru dan para dosen, mengembangkan kognitif, afektif, dan psikomotor. Lalu saya coba cari apa kata orang pemikir Buddhis dalam Latoa. Ternyata dia bilang begini, kalau mau jadi orang baik, mau menjadi manusia berharga, seperti dikatakan Ibnu Tasawuf, kalau mau jadi insan kami, barangkali dalam bahasa pembuka kita, kalau mau jadi orang bertakwa, ada 4 aspek yang harus dikembangkan. Apa itu? Nomor 1, tepto. Nomor 2, iseng. Nomor 3, gaul petunjuk. Tamanai amal saleh. Yang keempat, sini. Saya jelaskan saat iseng. Kalau ada efektif, dia sama akar. Cerdas, pintar, intelek. Dia betul data. Orang Bugis, dia bilang antara iseng dan acak. Apa bedanya? Kalau acak, kesedia sama Pak Dongo-Dongo. Kalau iseng, insya Allah. Tidak pernah dan tidak akan Dongo-Dongo. Dan terus terlihat Pak Dongo-Dongo itu disebut jahiliyah. Pak Dongo, Pak Dongo, tapi berapa itu saya sederhanakan namanya. Jadi kalau saya Prof. Andi, jahiliyah itu bukan cuma orang bodoh. Yang jahiliyah, orang bodoh, membodoh-bodohi. Todongo, todong-todong, harus saya sebut jahiliyah. Ternyata kita di Indonesia, bukan hanya todongo, todongo yang ada. Bangsa jahiliyah saat ada. Dia disebut, ya, kita, bukan hanya todongo, todongo, banyak juga todongo, todong-todong.
Lebih dari itu, bukan hanya todongo, duka todongo, cuaca, duka bom, kayaknya banyak juga di Indonesia. Bahkan bisa naik lagi. Cuaca di bawah todongo, cuaca apa todongo. Itulah sebabnya kita bisa orang yang sedang kelas akan iman dan banyak sekarang juga kadang kalau yang dapat dari hadis waktu dari gagal kadang kekurangan tersebut ya saya dengar berumur kekurangan dong karena ini kan kasih saya sekarang rasanya rasanya menunggu sampai tidak berkembang seseorang dia mencintai seorang dia mencintai kejarlah kesuksesan setinggi-tingginya tapi jangan lupa menjadi manusia yang memberi manfaat. Semoga Allah memberi kekuatan tinggi terutama jari memberi manfaat untuk dan kasih mencoba belajar untuk dunia akhirat. Pasti wafil akhirati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.